Tes satu tema puasa tes satu. Puasa tuh apa sih? Puasa itu menahan. Apa ya? Puasa menahan diri dari Makan dari nafsu. Puasa tuh menahan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Boleh tidur sih. Nggak boleh tidur sama pasangan maksud gua. Iya. Puasa nahan diri dari Pengen PCS, Apa? PCS? PCS itu apa ya? Apa? video call santai maksudnya. Video call santai. benar, Ketika lo puasa tuh meningkatkan intensitas ibadah lo yang lain nggak? bisa. Harusnya sih ya. Iya itu bener banget. Biasanya gue jadi rajin baca surat-surat Al-Quran gitu. Selama puasa belakang gue normal aja sih, karena di bulan sebelumnya gue nggak normal. Pengen deh gue. Astagfirullah, ya Allah. Saat puasa itu meningkatkan intensitas ibadah lo yang lain nggak? Awal-awal iya kayaknya. Yap, sholat raweh. Tapi sholat isanya aja. Gak usah ngadi-ngadi ya. Emang amalan-amalan apa aja yang biasanya lo lakukan saat puasa? Selama puasa, sholat tarawih, berpuasa, terus Sedekah. baca Al-Quran juga hitungannya berkali-kali lipat, dan tidur siang pun, ya tidur pun itu bisa termasuk pahala. Emang amalan-amalan apa aja yang biasanya lo lakukan saat puasa? Ya ada, tapi masa dikasih tahu nanti kan jatuhnya nyakit hati, sombong, nggak mau. Iya. Kalau misalnya puasa Ramadan nih, lo biasanya batal berapa kali? Dan batalnya kenapa? Pertanyaan lu kayak salah nih. Batal gue ya? Aduh, ini susah nih. Harusnya gue puasa berapa kali? Gue gak ingat berapa kali. Lo kalau puasa Ramadan gitu pernah batal nggak? Pernah. Kenapa? Banyak. Iya banyak. Kenapa? Hah? Gak seru ya jawabannya. Tapi lo pernah batal nggak? Pernah pas pulang kampung, pas lagi puasa. Puasa seminggu lah. Selebihnya? Bolong. Satu bulan tuh pasti ada batal 3 kali, 4 kali. Bukan mens tahun gak 5 ya. Pernah waktu SMP, soalnya nggak kuat, KFC lagi promo. Apa sih tips biar kuat puasa? Lu gak salah orang kan bang nanyanya nih sama gue. Mana gue tahu orang gue banyak batalnya. Apa sih tips biar kuat puasa? Tuh, satu. Niat sebenarnya ya. Jawabannya ada di diri masing-masing sih. Kalau Bener-bener niat dari diri sendiri. Kalau ada godaan dari teman-teman pengen ngajak makan siang atau apa sih gitu. Lu jangan deh, lu ingat puasa ibadah aja, ibadah udah. Makan ketika lapar, minum ketika haus. Ntar sambung lagi puasanya. Astagfirullah. Lihat kondisi jalan juga ya kan. Jangan lewat warteg. Kadang-kadang kalau lagi di jalan kan kita lihat itu kan. Di warteg tuh lihat es kelapa yang keringetan gitu digelas. Belok gitu. Biar kuat puasa, ya kurang-kurangin lah tuh. Nonton bokep. 3. Jauhin teman-teman lo yang anjing. apa tips biar kuat puasa? Di rumah aja, di rumah. Di rumah tidur. Jadi tidur dari jam 3 subuh sampai jam 5. Jadi kan puasa tidur namanya. Kalau misalnya pas puasa nih, terus disuntik, misal buat vaksin gitu, menurut lo bikin batal apa enggak? Batal gak ya? Tahu gue orang vaksin aja baru muncul, mana gue tahu lah. Ini orang marah-marah aja nih. Kalau aku ya, kayaknya tuh tergantung niat deh. Wah itu gue gak tahu tuh. Enggak mungkin. Untuk kesehatan makanya enggak deh. Kata MUI enggak. Karena nggak dari mulut ya suntiknya. Ya batal sih, soalnya kan cairan masuk ke dalam tubuh gitu tuh. Kalau nggak salah batal deh. Kayaknya ngebatalin ya. Cuman kalau misalnya emang occasional dan dia butuh banget ya sebenarnya menurut gue fine-fine aja. Iya, menurut gue ya. Oke, batal deh. Kan abis disuntik sakit. Laper loh ini pasti. Tidak. Kenapa? Karena sekarang kan lagi ini ya, lagi corona. Jadi itu kebutuhan buat menjaga kesehatan kita juga. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Kita berjumpa di konten Kata Ustadz nih, episode pertama. Masya Allah, ini tadi kita menonton reaction orang-orang yang ditanya tentang puasa.
berbagai macam jawaban yang kita dengar daripada saudara-saudara kita dan saudari kita. Dan satu yang paling penting kita pahami ya, bahwasanya puasa ini adalah perintah Allah kepada orang yang beriman saja. Ya, makanya dipanggil dalam Quran surah Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kalau orang beriman bagaimanapun keadaannya dia, maka dia akan terpanggil. Jadi yang membuat orang kuat berpuasa itu bukan kekuatan fisiknya, bukan karena dia seorang atlet, dia sehat, bukan karena dia tinggal di tempat yang sejuk, dia bisa berpuasa, tidak. Tapi karena iman ada dalam hatinya. Kita lihat di berbagai negara di Eropa sana itu ada orang berpuasa itu 20 jam. Karena siangnya panjang di sana. Tapi karena ada iman bagi mereka tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Nah, jadi kalau orang yang imannya rusak, maka bagi mereka berat terasa puasa ini. Nah, jadi sahabat sekalian, penting kita mengusahakan iman kita. Nah, supaya kita terpanggil oleh panggilan Allah Ta'ala ini. Dan semoga di akhir bulan Ramadan Allah Ta'ala berikan kita derajat takwa. Itu maksudnya. Maka sebelum kita bicara tentang puasa, perkara iman adalah perkara yang harus kita bahas terlebih dahulu. Ya, iman, yakin sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin sempurna terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah kepada orang berpuasa? La'allakum tattaqun. Semoga Allah Taala jadikan kalian orang bertakwa. Maka ketakwaan inilah target kita, dan sehingga di hari Idul Fitri nanti kita akan diampunkan seluruh dosa oleh Allah Taala, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Ya, kita dengar tadi ada orang berpuasa dari pagi sampai sore dia tidur saja. Ada yang berpuasa dengan penuh berat hati. Bahkan ada yang pura-pura puasa, nggak ada orang dia minum, terus tetap bibirnya dipucat-pucatin, pas buka puasa makannya paling banyak. Macam-macam. Nah, jadi sahabat sekalian dirahmati Allah SWT, kita berpuasa karena Allah, karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh gembira. Nah, tanda-tanda orang beriman itu datangnya bulan Ramadan itu mengembirakan hatinya. Kenapa? Karena akan dilipatkan amal pahala di bulan Ramadan. Amalan sunnah akan bernilai fardu, amalan fardu dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Dan yang paling penting kita di dalam suasana ketaatan. Ya, kita berteman dengan semua orang, namun bergaulah dengan orang-orang soleh saja. Tadi ada bagus ditanya tuh, bagaimana? Ya kita jauhi orang-orang ahli maksiat. Karena bahaya. Ini saya kasih tahu sahabat sekalian ya, sahabatmu syafaatmu. Seekor anjing Ashabul Kahfi, dia ikut-ikutan dengan 7 orang pemuda soleh. Itu anjing dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, maka kalau kita mau bersahabat, bersahabatlah dengan orang-orang soleh saja. Bersahabat dekat dengan orang-orang baik saja. Sehingga nanti ketika mereka berpuasa, kita ada jazbah, ada semangat untuk meniru mereka. Apalagi sekarang di zaman pandemi ya, tadi ditanya tentang vaksin. Dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa apabila itu darurat, vaksin itu diperlukan, maka vaksin tidak membatalkan puasa. Ya, kecuali vaksin itu diminum ya, nggak boleh disemprotin ke mulut atau apa. Semua yang masuk ke dalam rongga mulut, semua rongga kerongkongan ke perut, nah itu yang membatalkan puasa. Ya, nah, jadi sahabat sekalian, yakinlah dengan puasa ini banyak fadilah, banyak manfaat. Maka berpuasalah dengan senang hati, sambutlah bulan Ramadan dengan gembira, ya, dengan gembira, berpuasa di siang hari dan berdiri malam di malam hari ketika qiyamul lail, tarawih, dan menghidupkan malam dengan tahajud, dengan tilawah, dan jangan lupa hidupkan amal-amal sunnah selama bulan Ramadan. Saya Didi Sulaiman, insya Allah berjumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide 183, tema Rukiah, teks 1. Tema nafsu, teks 1. Dengar kata nafsu itu langsung pengen sange akan sesuatu.